Hai, kembali lagi di channel Otatik Repair. Pada video kali ini, saya kedatangan sebuah MacBook Pro Retina 13 inch tahun 2016. Di sini, pemiliknya ingin mengupgrade SSD MacBooknya ke kapasitas yang lebih besar. Maka dari itu, pada video kali ini, saya akan nge-share langkah demi langkah cara mengupgrade SSD dari MacBook ini. Oh iya, tutorial ini berlaku untuk seri MacBook Pro tahun 2016 dan 2017 yang nggak memiliki touch bar alias cuma punya 2 USB port aja. Selain itu, tutorial ini nggak berlaku. Nah, kalau basicnya udah tahu, sekarang kalian butuh apa aja sih untuk ngelakuin upgrade ini? Yang pertama adalah satu set obeng toolkit seperti ini, sebuah magnetic mat untuk mengorganisir skrup, beberapa plastik opening tools, tweezer, beberapa kartu plastik yang tipis seperti ini atau kartu remi juga boleh, sebuah suction cup, dan yang terakhir adalah SSD-nya itu sendiri. Di sini dia memakai ukuran yang custom ya, jadi kita nggak bisa pakai sembarangan SSD. Oh iya, semua bahan-bahan ini bisa kalian peroleh di link yang ada di deskripsi ya. Kalau udah kekumpul semuanya, mari kita mulai tutorialnya. Langkah pertama yang mau kita lakukan adalah membuka back cover ini ya. Jadi di sini kita mau ambil aja obeng Pentalo P5 kita dan membuka 6 skrup yang ada di sini. Perlu diingat, di sini ukuran skrupnya berbeda-beda, jadi jangan sampai ketukar. Kalau udah kebuka semua skrupnya, kita gak mau langsung mengangkat covernya ke atas. Melainkan, kita pertama mau mengambil suction cup kita dan memasang suction cup tersebut di ujung seperti ini. Setelah terpasang, kita mau mengangkat sedikit aja sampai muncul celah yang kecil seperti ini. Nah, di celah yang kecil ini, barulah kita mau memasukkan kartu plastik kita disusuli oleh plastik opening tool kita juga. Sekarang, kita bisa letakkan kembali MacBook-nya di meja, lepasin suction cup-nya, pegang plastik opening tool-nya. Di sini kita mau geser ke samping sambil mengangkat plastik opening tool-nya ke atas sehingga dua klip yang ada terbuka. Habis terlepas, sekarang kita mau ke sisi satunya lagi. Jadi kita masukin aja plastik opening tool-nya, geser ke samping sambil ditarik ke atas. Udah deh, ingat ya, kalian harus mendengar dua suara. Yang pertama gede dan yang kedua agak kecil. Udah deh, sekarang kita bisa lanjut. Untuk melepas back cover ini, kita nggak boleh langsung mengangkatnya ke atas. Melainkan, kita mau angkat sedikit aja dan menarik ke belakang covernya. Kalau udah, dia bakal otomatis terlepas seperti ini. Di sini saya beruntung ya, bagian kiri dan kanannya langsung terlepas begitu saja. Tapi biasanya yang terlepas hanya satu sisi dan kalian harus melepas sisi satunya lagi. Kalau udah terlepas, kita bisa singkirkan aja back covernya. Nah, ini adalah isi dari MacBook Pro-nya ya. Hal pertama yang ingin kita lakukan adalah melepas konektor baterai dari logic board-nya. Untuk itu, hal pertama yang mau kita lakukan adalah mengangkat penutup konektor yang ada di sini. Di balik penutup ini, terdapat konektor bertipe ZIF. Untuk melepas konektor ZIF ini juga nggak susah ya. Kita cuma perlu mengangkat katup kecil yang ada di depan ini ke atas. Kita bisa memakai tweezer kita untuk mencokelnya ke atas ya. Setelah itu, barulah kita bisa menarik mundur kabelnya ke belakang. Setelah melepas konektor ZIF tersebut, kita mau mengangkat stiker hitam yang besar ini. Di balik stiker ini, terdapat satu obeng yang harus kita buka. Dengan menggunakan obeng Torx T5, kita bisa melepas satu skrup tersebut. Setelah terlepas, kita mau mengambil plastik opening tool kita dan menaruhnya persis di bawah plat besi ini. Dengan begini, hubungan antara baterai dan logic board-nya sudah terputus, sehingga kita dengan aman bisa melepas SSD-nya. Lanjut ke SSD-nya. Jadi, kotak kecil ini merupakan SSD-nya ya. Untuk melepas SSD ini, kita pertama mau melepas stiker hitam yang ada di sini. Jadi ini kita robek aja secara perlahan sampai terlepas secara menyeluruh. Setelah itu, kita mau mengambil obeng Torx T5 kita dan melepas dua skrup yang menahan SSD ini. Setelah terlepas, kita bisa mencongkel SSD-nya ke atas. Untuk itu, kita mau mengambil plastik opening tool kita dan secara perlahan mendorong SSD-nya ke atas sambil menariknya dengan tangan. Di sini kita mau melakukannya secara perlahan, jangan sampai kekerasan, takutnya konektornya bisa rusak. Udah deh, SSD-nya terlepas. Sekarang, untuk memasang SSD yang baru sih mudah ya. Pertama, pastikan bolongan yang ada di SSD ini sejajar dengan bolongan yang ada di MacBook-nya. Kalau udah, sekarang kita tinggal dorong masuk aja SSD-nya ke slot yang ada. Habis itu, kita bisa kunci dengan skrup. Udah deh. Oh iya, kalau komputer kalian kotor seperti ini, sekarang merupakan waktu yang tepat untuk membersihkan MacBook-nya. Kalian bisa menggunakan balon tiup seperti ini atau menggunakan kuas untuk membersihkan debu yang ada, khususnya di bagian kipas ini ya. Kalau udah bersih semuanya, kita bisa lanjut memasang kembali konektor baterai ini. Jadi, di sini kita bisa cabut aja plastik opening tool kita, lalu kita mau menekan konektor ini ke dalam. Kunci kembali konektornya menggunakan skrup yang ada. Terakhir, kita mau memasang kembali konektor ZIF ini.
Pemasangan kabel ini kita harus lebih berhati-hati ya, takutnya konektornya rusak. Jadi di sini kita ambil aja kabelnya, dan secara perlahan mendorong masuk kabelnya ke konektor yang ada. Kalau udah berhasil masuk dengan sempurna, kita bisa mengambil tweezer kita dan menutup lagi katupnya. Jangan lupa untuk memasang kembali stiker baterai ini ya. Terakhir, kita cuma perlu memasang back covernya kembali. Untuk memasang back cover ini, kita nggak bisa asal dorong aja. Melainkan, kita mau mendorong masuk covernya dari atas dengan sedikit kemiringan seperti ini. Kalau udah dapat posisinya, kita tinggal dorong masuk aja kedua sisinya seperti ini. Setelah kedua sisi bagian atas ini sudah rapat, kita bisa menekan back covernya ke bawah. Saat kita mendorong back covernya ke bawah, pastikan kalian mendengar 4 suara seperti ini. 2 kecil dan 2 besar. Kalau udah, kita tinggal pasang kembali nut screw yang ada. Udah deh. Langkah terakhir adalah kalian cuma perlu menginstal ulang OS kalian. Untuk tutorialnya bisa kalian lihat di sini ya. Oke. Jadi, total waktu yang dibutuhkan untuk melakukan upgrade ini ada di 1 jam ya, belum termasuk install OS. Proses reparasi ini memiliki tingkat kesusahan di level 5 dari 10, yang mana proses pembukaan back covernya cukup rumit, tapi sisanya relatif mudah. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk melihat video-video tutorial kami lainnya. Dan bagi kalian yang memiliki masalah dengan laptop, tablet, handphone, atau gadget Anda lainnya, kalian bisa menghubungi kami di nomor yang ada di deskripsi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.